Hai, apa kabar semuanya saudara? Sebuah kehormatan bagi saya bisa melayani saudara. Kami berdoa agar kiranya YouTube channel ini boleh menjadi berkat dan menjadi sumber saudara mencari renungan harian. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Allah Roh Kudus, bergerak di dalam hamba-Mu, buat umat-Mu mengerti, pakai hamba-Mu jadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkat Tuhan, itu tema khotbah pada hari ini. Berkat Tuhan. Sebuah kutipan yang menarik mengatakan, you are blessed to be a blessing. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Tapi hari ini saya tidak membahas mengenai berkatnya, tapi saya membahas peringatan untuk kita dalam mengelola berkat Tuhan. Saya percaya saudara semua sudah diberkati, katakan amin saudara. Tapi Tuhan mau kita mengingat bagaimana mengelola berkat Tuhan. Yang pertama perlu kita pahami bahwa berkat dari Tuhan adalah tertib. Berkat dari Tuhan adalah tertib. Apa maksudnya? Sudah diatur. Berkat Tuhan itu sudah diatur berdasarkan kehendak dan kedaulatannya. Saya percaya berkat saya nggak mungkin ketukar sama berkat saudara. Saya percaya bahwa dari mulai sebelum saya lahir sampai saya nanti dipanggil Tuhan, Tuhan sudah mengatur berkatnya. Yang pertama, berkat dari Tuhan adalah tertib. Sudah diatur berdasarkan kehendak dan kedaulatan Tuhan. Bilangan 34 ayat 1 dan 6 mengatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Zir menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin sebelah timur, lalu batasmu membelok ke selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, dan berakhir ke sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hazar Adad dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir, berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar, pantainya itulah batas baratmu. Ayat yang ke-7 sama dengan ayatnya yang ke-12 membicarakan mengenai batas-batasnya. Bilangan 34 13-15 mengatakan, Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya. Juga suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan dekat Yeriko ke sebelah timur. Dari ayat yang kita baca bahwa Tuhan mengatur dengan secara seksama berkat untuk setiap suku, berkat untuk setiap pribadi. Bahkan batas-batasnya Tuhan atur dengan sama secara seksama. Pusaka demi pusaka milik bangsa Israel Tuhan atur sedemikian rupa. Saya percaya cara kerja Allah ribuan tahun yang lalu juga masih berlaku hari ini. Tuhan sudah atur berkat untuk anakmu. Tuhan sudah atur berkat untuk rumahmu. Cicilan rumah, cicilan mobil, untuk biaya sekolah, untuk makan, listrik dan sebagainya. Orang Manado bilang Tuhan so atur. Tuhan sudah atur. Peringatan yang pertama mengenai mengelola berkat Tuhan. Ingat, berkat Tuhan itu tertib. Sudah diatur berdasarkan kehendak dan kedaulatan Tuhan. Yang kedua, peringatan mengenai mengelola berkat Tuhan. Berkat Tuhan jangan sampai membuat kita lupa akan Tuhannya. Ulangan 8 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dari ayat yang kita baca bahwa Allah mengingatkan kita, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai berkatnya lebih berharga daripada sang pemberi berkat. Jangan sampai mukjizatnya lebih penting
dari sumber mukjizat. Jangan sampai kita terlalu mengasihi tangan Tuhan sampai melupakan hati dan pikiran Tuhan. Saya punya anak, setiap kali kami pergi ke mall, anak saya selalu berkata, bawa apa, bawa apa, bawa apa, bawa apa. Dan setiap kali saya bawa mainannya diambil, saya ditinggal. Bahkan berkali-kali mainan yang saya beri membuat dia fokus sama mainan, saya panggil gene. Dan dia nengok sebentar dan main lagi. Kadang-kadang hati sedih. Kenapa sedih? Karena mainan tersebut datang dari saya. Sayalah yang membuat dia punya mainan itu. Tapi mainan itu justru membuat dia melupakan saya. Bahkan suatu hari anak saya pesan kentang goreng. Dan ketika pesan kentang goreng, beberapa orang mengambil kentang goreng. Jangan, ini kan punya gene. Wah, saya pikir kalau orang lain gak dikasih, saya papanya pasti akan dikasih. Dan ketika saya ambil kentang goreng dari Gene, dia bilang, papa kok diambil? Kan punya Gene. Saya langsung kaget, saudara. Karena saya sebenarnya cuma pengen lihat, mau gak dikasih kentang gorengnya sama saya. Karena dia lupa bahwa kentang goreng itu punya saya yang beri. Sayalah alasan mengapa dia punya kentang goreng itu. Saya bisa berikan dia 1 truk kentang goreng. Ini kalimat metafora atau hiperbola. Saya bisa berikan dia 1 truk kentang goreng. Tapi saya cuma mau ngecek aja. Dia mau kasih gak kentang gorengnya sama saya. Dan saya gak minta semuanya kok cuma 1, 2, 3 batang. Kadang-kadang ketika kita diberkati Tuhan dan ketika Tuhan suruh kita memberkati orang lain, kita hitung-hitungan sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan jangan dong bla 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 dan sebagainya. Prinsip dalam mengelola berkat atau peringatan untuk kita dalam mengelola berkat Tuhan. Yang pertama, berkat dari Tuhan adalah tertib. Sudah diatur berdasarkan kehendak dan kedaulatan Tuhan. Yang kedua, berkat dari Tuhan jangan sampai membuat kita lupa akan Tuhan. Dan yang ketiga, ini kesukaan saya, berkat dari Tuhan jangan sampai membuat kita lupa diri. Ulangan 8:17 mengatakan demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Penulis kitab Ulangan mengingatkan kita, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku, kekuasaanku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan sampai berkat Tuhan membuat kita, berkat Tuhan sudah diatur, tertib berdasarkan kehendak dan kedaulatannya. Jangan sampai berkat Tuhan membuat kita lupa Tuhan. Jangan sampai berkat dari Tuhan membuat kita lupa diri. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak melupakan Tuhan? Selalu mengingat perjalanan padang gurun kita. Apa sih padang gurun? Masa perjuangan. Ingat masa-masa susah. Ingat masa-masa saudara ngelamar pekerjaan. Masa-masa saudara naik angkot. Masa-masa saudara susah, makan susah, gak tahu punya pekerjaan sebagainya. Ingat masa-masa padang gurun itu. Ketika hari saudara dalam keadaan rumah enak, keadaan baik, posisi baik. Ingat bahwa dulu Tuhan yang mengangkat kamu. Ulangan 8 ayat 1 dan 2 mengatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dan kamu memasuki setelah menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bagaimana agar kita tidak melupakan Tuhan? Selalu mengingat perjalanan padang gurun, atau gampangnya masa perjuangan, atau lebih gampangnya lagi, ingat dulu kita siapa. Yang kedua, selalu mengingat akan kasih, kuasa, mukjizat, dan penyertaan Tuhan. Ulangan 8:34 mengatakan demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi makan engkau mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyang, untuk membuat engkau mengerti
bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ulangan 7:8-9 mengatakan, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat, menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu, dengar baik, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian, kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bagaimana agar kita tidak melupakan berkat Tuhan? Bagaimana agar kita tidak melupakan Tuhan? Selalu mengingat perjalanan padang gurun kita. Ingat dulu kita siapa? Selalu mengingat akan kasih, kuasa, mukjizat, dan penyertaan Tuhan. Ingat masa-masa sukar dulu Tuhan tolong. Ingat masa-masa sulit Tuhan bela. Ingat masa-masa di mana orang lain tinggalin saudara, tapi Tuhan gak pernah tinggalin saudara. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kenal. Bawa pulang pesan ini. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam keadaan susah maupun duka. Ingat selalu akan kasih dan kuasa-Nya, menjadi alasan untuk kita selalu memuji Tuhan dan menjadikan kita tidak lupa diri. Berkat Tuhan ada porsinya masing-masing, disesuaikan dengan kemampuan kita mengelola berkat tersebut. Tulis kolom komentar di bawah bagaimana firman Tuhan ini memberkati saudara. Jangan lupa bagikan sebanyak mungkin, karena saya percaya kalau saudara diberkati, orang lain juga pasti diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan.
berdoa agar Tuhan memberkati saudara berlimpah. Bahkan saya berdoa agar apapun keadaan hidup saudara hari ini, Dia memampukan engkau untuk memiliki hati yang memberi. Tuhan mau engkau menjadi orang yang murah hati. Agar di mana engkau berada, engkau menjadi sebuah danau yang mengalirkan kehidupan kepada orang di sekitar. Agar di mana engkau berada, engkau menjadi sebuah mata air. Orang-orang boleh merasakan Kristus melalui hidup saudara. Karena yang punya surga, crazy love it.